Wonder what I'll do when the cops come through and the whiskey's run out. Cause I've been looking at you since 2:30 when I take this downtown. This liquid courage got me way too honest. Put your phone in vibrate, let's get your vibe, babe, while the sun's down. Hush now, I know I really do fuck up, does they still love? Be quiet as you can, cause if anyone says they just bullshit up. I don't wanna know if you're taken, I just let you know bedroom thinking. No one's gonna know, just us and the moon, and the sun starts waking up's the only direction I see. As long as you keep this low, 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 low key. You ain't never got that love, 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 love me. I seen a king size, keep it a secret. Say I'm your queen, I don't wanna leave this low, 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 low key. Halo semuanya, selamat datang di YouTube SMAK BPK Penabur Sukabumi. Nah, sekarang OSIS ada program baru, yaitu Podsis. Apa sih Podsis itu, Amanda? Nah, jadi Podsis itu adalah podcast OSIS yang dimana bintang tamunya sendiri adalah siswa-siswi dari SMAK BPK Penabur Sukabumi sendiri. Nah, dan untuk episode perdana ini, kita mengundang Kak Josu dan Kak Eci. Halo Kak Josu, Kak Eci, gimana nih kabarnya? Baik. Gimana kalian? Baik, puji Tuhan. Oke, jadi boleh dong diperkenalin dulu ke teman-teman yang nonton, namanya, kelas berapa? Oke. Sekalian sama jabatan aku nggak? Boleh. Bercanda deh nggak. Jadi aku Joshua Tasoid, kelas 12 IPS. Dulu aku di OSIS sebagai ketua OSIS dan pernah juga waktu aku kelas 10 menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Oke, halo Kak Josu. Halo semuanya. Kak Eci. Oke, halo semuanya. Nama aku Tracy Rama Biratana. Aku kelas 12 IPS. Dulu pernah menjabat pada periode ke-1 itu sebagai bendahara 1. Periode kedua sebagai koordinator bidang pembinaan, keimanan, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuh, kamu Nal. Jadi untuk di segmen Podsis kali ini kami akan membahas mengenai penyesuaian kinerja OSIS di tengah pandemi. Dan sekarang kita akan tanya nih bintang tamunya. Untuk pertanyaan yang pertama nih, bagi Kak Josu sama Kak Eci, apa sih OSIS menurut kalian? OSIS ya, pada dasarnya secara teori kan, organisasi siswa intrasekolah kan. Berarti kalau OSIS itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa kayak perwakilan dari setiap siswa yang dimana kedepannya itu kayak akan membantu sekolah gitu untuk mewujudkan setiap program-program gitu kan. Terus kayak menjadi apa juga ya kayak cikal bakal adanya program-program baru. Menurut aku sih gitu ya. Iya. Oke, itu menurut Kak Josu. Kalau dari Kak Eci gimana nih? Hampir sama. OSIS itu kan singkatannya organisasi siswa intrasekolah. Nah, menurut aku sih OSIS itu bisa juga sebagai penyalur minat bakat siswa dan potensi siswa juga. Terus juga kalau OSIS itu lebih ke keseluruhan sih. Kalau misalnya kan ada di sekolah kan organisasi kayak Bantara, itu kan arahnya ke pramuka. Tapi kalau OSIS itu mencakup keseluruhan gitu. Oke, jadi OSIS itu organisasi siswa intrasekolah. Jadi mencakup sekolah yang juga buat membantu sekolah dalam kegiatan-kegiatan juga ya. Betul. Ya, Oh iya, kita mau nanya juga nih. Tadi kan kita sempat bahas tentang kegiatan di OSIS. Nah, kegiatan di OSIS itu apa aja sih? Kalau dari Kak Josu dulu nih. Waktu aku menjabat. Iya. Waktu aku menjabat sih, waktu aku jadi ketua OSIS saya ya, wakil ketua OSIS sedikit lupa. Jadi waktu ketua OSIS itu waktu aku kampanye kan, sebelumnya itu aku ada kampanye dulu.
aku kayak menjanjikan bakal ada 3 program utama yang bakal aku jalanin. Iya. Yang pertama tuh podcast, ya sama kayak gini juga. Tapi waktu itu aku ngelakuinnya di Instagram, live Instagram. Sempet juga waktu itu ada bintang tamunya itu dari temen aku dari luar, dari Ukraina. Terus sisanya tuh kayak ada yang alumni, ada juga temen satu sekolah juga. Terus kedua tuh kelas meeting. Kelas meeting waktu itu sempat dijalankan sekali, dikarenakan waktu itu ada sempat masalah sama ada mepet waktu, jadi cuma dilaksanakan cuma sekali. Terus yang ketiga tuh Siri. Siri itu social charity. Sayang banget waktu itu gak bisa dilakuin juga, gara-gara waktu itu keadaan COVID lagi kurang baik-baik saja. Kayak nggak mungkin dong kita kayak melaksanakan program itu dalam kondisi COVID tuh lagi nggak baik gitu. Jadi itu yang udah aku lakuin sih. Terus sisanya kayak program tahunan aja sih, kayak Natal, Paskah, dan lain-lain gitu doang. Iya. Kalau yang live IG itu kalau nggak salah dilaksanain sampai sekarang ya? Live Diteruskan. IG kayaknya udah berhenti akhir September gitu kalau nggak salah. Oh, udah berhenti. Iya, Ganti jabatan kan? iya. Terakhir tuh lu bukan sih? Bukan ya? Bukan. Gue sebelum lu. Oh iya, bener. Lupa gitu, terakhir tuh siapa gitu. Pokoknya nggak inget aku sih ya, akhir September lah. Ya. Tapi itu programnya menarik banget ya, Nick. Iya, menarik. Soalnya bintang tamunya itu kalau nggak salah pernah dari siswa dari SMA sendiri. Iya. Kalau nggak salah Cijenis Nova ya. Ya, Iya. dan banyak tamu Iya. lainnya juga ya. Dan hostnya juga dari siswa sendiri ya. Iya, dari OSIS ya. Ya, betul. Oke, kalau Kak Josu kan dari sisi ketua OSIS. Nah, kalau dari Kak Ici nih gimana? Sebenarnya hampir sama sih, karena kan aku juga kan anggota pengurusnya Joshua. Jadi mengikuti alurnya Joshua aja. Tapi kan kalau dalam bidang aku sih paling chapel sih. Ada chapel gitu-gitu. Kalau ada chapel dari OSIS itu aku yang ngurusin gitu aja sih sebenarnya. Sama Hampir kayak sama. Natal juga gitu kan, yang ngurusin. Natal juga. Oke, lebih ke bidang-bidang yang ketuhanan dan Kerohanian ketakwaan lah. tadi ya, rohani gitu ya. Oke, itu kan dari tugas-tugasnya. Nah, kalian pernah nggak sih buat program kerja gitu buat OSIS? Program kerja. Ya sebenarnya kan aku karena ketua OSIS ya. Kurang lebih sama sih yang tadi kayak aku sebutin. Kalau misalkan kayaknya yang berbeda tuh paling kayak sekbid-sekbidnya. Mungkin Eci yang ngejelasin lebih lagi. Kalau dari sekbidnya sendiri, dari sekbid 1 adain chapel sama Natal sama aja kayak tadi sih. Cuman kalau untuk pembuatan program, karena aku juga pernah menjadi calon ketua OSIS dulu sama Joshua, aku paling buat yang program OSIS juga pernah. Dan sama juga ada yang offline, ada yang online, karena kan waktu itu masih pandemi dan kita juga nggak tahu pandeminya kapan selesai. Jadi pembina itu kayak apa ya, bukan nyuruh sih, kayak minta tolong kita buat 2 program juga sih, 2 jenis program lah, yang offline sama yang online gitu. Kalau boleh tahu programnya apa nih? Kalau program aku, Ya. waktu itu tuh aku program yang online itu aku nambahin, sebentar aku lupa, nambahin permainan Gartic. Jadi ada permainan Gartic itu internet. Nah aku mau nambahin itu di kelas meeting. Sebenarnya yang simpel-simpel aja sih. Terus juga aku juga ada podcast juga waktu itu programnya gitu. Terus kalau yang offline paling aku waktu itu jadiin Cici Koko Lenten itu sebagai ambasador sekolah. Itu sih paling simpel-simpel aja sih. Oke. Nah, tadi kita udah bahas program kerja, tugas-tugas OSIS gitu ya. Nah, sekarang pengen nanya nih ke Kak Josu, Kak Eci. Apa sih suka dan gak sukanya gitu jadi OSIS itu? Suka dukanya. Ya. Sukanya itu menambah pengalaman pasti. Terus juga berguna juga buat masa depan. Terus juga OSIS SMAK itu seru banget. Kita juga jadi nambah relasi juga sama teman-teman yang mungkin adik-adik kelas, kakak kelas gitu, kita nambah relasi juga. Dukanya paling ya ada miskom sih, soalnya kita kan juga OSISnya di masa pandemi, yang Joshua menjabat di masa pandemi, jadi paling suka ada miskom atau misalnya relasinya jadi juga kurang juga. Terus kan kalau di pandemi kan kita lewat chat dan itu juga pasti mungkin dibalasnya lama gitu, jadi kita nggak bisa dapat informasi dari teman atau misalnya dari panitia itu secepat itu tuh, kayak offline tuh nggak secepat itu gitu dong sih. Iya sih.
Kalau dari Kak Josu gimana nih? Suka dukanya? Mulai dari suka ya, sukanya sih banyak sih, tapi nggak sebanyak dukanya, enggak lah, bercanda. Suka suka sih. Pertama pasti kan kalau jadi OSIS ya, apalagi kayak yang Niko udah pernah SMP, Amanda pernah nggak SMP jadi Aku OSIS? SMP enggak, baru Oh. pertama kali ini. Berarti waktu SMP Niko ngerasa sendiri lah, kita suka dapat Iya. banyak Iya. dispen waktu lah ya kan. Betul. Yang lain teman-teman pada belajar, kita keluar. Nah itu kalau menurut aku sih seru gitu lah. Iya. Kedua tuh kita kayak bisa kreativitas lah. Kayak kreativitas itu maksudnya kita kayak mikirin gitu, kayak apa nih acaranya yang asik, kita harus kayak bikin acara. Itu kayak seru banget sih kalau menurut aku ya, kalau di aku. Terus ketiga tuh betul banget kayak nambah pertemanan kita kayak semakin luas gitu. Aku kayak waktu itu pernah gitu waktu SMA ya. Jadi aku nggak kenal nih sama kakak kelas ini. Terus rada canggung lah kayak mau kenalannya tuh, kayak masa tiba-tiba nyamperin tanpa sebab kan. Kak namanya siapa, kan rada nggak enak kan. Nah, jadinya waktu itu aku di OSIS karena waktu itu sempet kayak deket juga, jadi aku kayak kenalan lah gitu. Akhirnya terus sukanya lagi ya belajar berorganisasi sih di dalamnya gitu, karena bisa jadi modal buat nanti ke depannya juga buat di kuliah atau dunia kerja kan nggak tahu juga, itu jadi modal sih. Dukanya sih nggak begitu banyak, tapi ya ada masalah pribadi lah yang nggak bisa diceritain di sini juga gitu, ada miskom kayak gitu ya, itu sih ya. Jadi bisa dibilang sukanya ini tuh sebenarnya lebih ke investasi buat kita masa depannya gitu. Karena kan di OSIS juga tetap harus aktif, terus juga melatih public speaking juga nih kayak kita sekarang. Iya. Tapi dukanya itu karena mungkin sedang lagi pandemi, jadi kalau misalnya kita ingin berkomunikasi sering banget nih kayak kejadian miskom, atau bahkan kayak gak bisa ngatur jadwal karena tabrakan lah, yang lain-lain gitu banyak sebenarnya. Iya benar banget. Terus kalau dari Kak Josu sama Kak Eci, kalian pernah mikir gak sih kalau misalnya pandeminya bakal selama ini gitu? Pasti sih. Pasti lah, Pasti bakal lama kayak sih. nggak mungkin beberapa minggu atau Iya nggak beberapa mungkin bulan. seperti itu juga sih. Pasti Soalnya kan, pernah mikir. iya, soalnya kayak pandemi ini kan mendunia gitu kan, bukan Iya. di Indonesia doang atau di Asia doang, tapi kayak satu mendunia gitu. Kalau selama kalian menjabat itu pernah kepikiran untuk sekolah offline nggak? Untuk jaga-jaga gitu mungkin? Pasti pernah sih, kayaknya mungkin tahun depan atau mungkin kapan gitu. Ternyata baru terrealisirkan waktu aku kelas 12. Berarti udah pas pandeminya hampir selesai, udah Iya, berganti sekitar 2 posisi. tahunan lah kurang lebih. Iya. Kurang lebih 2 tahunan baru balik ke sekolah. Iya Iya sih. benar banget. Oke, kalau misal tadi kita udah bahas tentang suka duka OSIS, tugas OSIS dan lain-lainnya ya. Nah sekarang tuh kita mau tanya nih ke Kak Eci, Kak Josu. Apa aja sih, ada nggak gitu kendala, tantangan gitu saat kakak-kakak ini jadi OSIS gitu di tengah pandemi ini? Kendala ada dong, kayak tadi miskom tuh kendala banget gak sih, kayak misalkan di nggak ada pandemi gitu, kita bisa kayak nemuin teman kita secara langsung, terus kayak ngejelasin. Nah di situ kayak meminimaliskan juga kan, namanya miskom gitu, aduh goyang-goyang. Terus pasti kayak acaranya bakal berjalan dengan lancar. Tapi kalau misalkan di tengah pandemi pasti ada miskom, dan itu juga menghambat banget namanya berjalannya acara. Terus kedua tuh pasti acara-acaranya tuh gak bakal sebanyak kayak acara sebelum pandemi. Kayak dulu Lenter Festival tuh kayak seru banget, kayak bisa dilaksanain di sekolah, itu kan hal yang paling ditunggu-tunggu kan setiap tahunannya gitu. Sekarang Lenter Festival cuma bisa online. Nanti juga ini nggak tahu diupload kapan, tapi kayak kan Lenter juga bakal dilaksanain online kan. Iya. Dan emang vibe-nya rada beda gitu. Mungkin teman-teman yang lain kayak aku sih nggak tahu siapa, tapi aku kayak pernah dengar, aduh ngapain sih acaranya online, ngapain sih, kayaknya bikin boring gitu. Emang itu dampak negatif dari pandemi sih. Itu sih menurut aku kayak apa sih itunya, dampak Tantangan ya. tantangan ya. Tantangan dan kendalanya, nah itu kendala dan tantangan dari Kak Josu. Jadi ada miskom juga ya, miskomunikasi karena mungkin dari online, jadi kita nggak ketemu secara langsung. Terus juga apa namanya,
ada juga yang acaranya. tantangannya gitu ya, teman-teman ngerasa boring mungkin harus bisa bikin acara yang teman-teman mikirnya Yang nggak seru. boring gitu ya, seru gitu ya. Kalau dari Kak Eci gimana? Sama sih kayak Joshua, cuman mungkin kalau aku itu tantangannya, pasti Joshua juga tantangannya sama kayak aku. Mungkin waktu Joshua menjabat itu banyak siswa-siswi yang emang baru kelas 11-nya itu baru masuk OSIS. Jadi kan mereka bukan bukan nggak punya sikap berorganisasi, bukan, tapi emang belum terlalu ada pengalaman gitu kan. Jadi kita juga harus mulai dari awal lagi gitu. Untuk ngajak mereka buat aktif-aktif gitu juga kita harus mulai dari awal lagi. Paling itu sih tantangannya. Iya sih. Kayak harus mulai dari awal lagi gitu, ngajarin mereka yang kita yang udah pengalaman, ya kita ngasih contoh lah intinya. Dulu gitu sih sempet masalah 2 kali gitu kan, berbeda orang gitu, berbeda kayak pertama gitu, terus yang kedua yang karena miskom gitu sih emang. Dan itu kayak aku pernah kayak mau bikin acara terus nggak ada yang ngejawab gitu di grup, aku tanya di grup Yes. ini gimana guys, kayak bla 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 bla. Tapi gak ada yang ngerespon dong. Situ kayak udah main kesel. Terus waktu itu pas kita ada kalau misalkan mau bikin acara tuh biasa kita kayak bagi-bagi panitia gitu kan. Terus kalau seksi acara tuh kayak bikin rapat sendiri lah, rapat kecil gitu. Nah di situ tuh ada beberapa teman, tapi yang ngejawab tuh cuma 1-2 orang. Yang lainnya kayak nggak tahu kemana, tapi mereka nggak jawab itu bikin gimana gitu kan. Terus menghambat juga sih, gitu sih. Salah satu contoh ya. Nah kan baru kan, belum ada pengalaman juga. Oke, jadi kendalanya cukup banyak juga ya karena di online ini. Lumayan. Lumayan. Oke, itu kan dari kendala-kendala yang ada dari miskom, terus slow respon juga gitu ya, dan banyak lagi gitu ya. Nah, kan banyak ini kendala. Gimana gitu Kak Josu sama Kak Eci ini mengatasi kendala yang ada ini? Kalau aku sih untuk mengatasi kendalanya ya dengan relasi sih. Relasi itu penting banget. Apalagi kan ada yang baru-baru gitu, kita juga harus diajarin dari awal. Bukan diajarin sih, maksudnya diajak-ajak gitu, gimana loh caranya buat peraturan games, buat program gitu tuh kita bantu lah istilahnya. Terus juga caranya sih paling punya rasa tanggung jawab aja sih. Biar gimana caranya biar OSIS ini tuh bisa tetap jadi contoh buat anak-anak yang lain juga. Terus kita juga kalau buat acara juga bisa seru juga gitu. Yang penting itu rasa tanggung jawabnya, relasinya tuh harus jalan terus. Kalau tadi kayak orang-orang yang baru pertama kali masuk OSIS gitu, cara bikin mereka jadi aktifnya gimana sih kalau dari Kak Eci sendiri? Dari aku sebenarnya sih nggak diapa-apain sih. Cuman paling kalau misalnya kita satu panitia misalnya jadi sesi acara, nah aku ajakin tuh gimana guys itu. Jadi biar apa sih, biar rapatnya itu nggak terlalu tegang-tegang banget gitu, dicairin suasananya. Jadi dibawa asik aja sih sebenarnya. Terus dibawa asik aja gimana caranya biar mereka juga nyaman gitu di OSIS gitu. Jadi mereka juga ikut aktif juga. Iya, biar gak malu-malu Biar gitu nggak ya. malu-malu, bener banget. Oke, kalau dari Kak Josu gimana nih cara ngatasin kendala dan tantangan itu? Pertama sih emang harus kita membuat hubungan yang baik antar teman ke teman ya. Iya. Kalau misalkan kita salah satu gak ada yang kenal dong, terus sama-sama canggung untuk buat ngobrol gitu. Dari situ pasti kayak semua tantangan akan muncul gitu. Kalau lebih baik kalau misalkan kita kayak untuk berbaur, merangkul satu dengan yang lain, terus kayak udah saling nyaman gitu, pasti kan ada namanya komunikasi. Nah, ada komunikasi pasti si acara itu akan berjalan dengan lancar gitu sih. Sama harus ada kesadaran dari diri sendiri juga sih dari teman-teman kita. Kayak mereka harus sadar dong, kayak kita di OSIS berarti kita untuk berorganisasi, bukan untuk kayak sorry numpang nama segala macam kayak gitu. Iya, tapi kan kalau di anggota OSIS itu nggak semuanya satu angkatan ya. Ada juga yang kakak kelasnya, adik kelasnya gitu. Pasti kan ada satu kondisi di mana mereka harus bekerja bareng, tapi juga nggak mungkin terlalu luas gitu kan, nggak mungkin terlalu lancar karena pertama beda umurnya, kedua juga kurang dekat mungkin. Kalau Kak Josu sendiri pernah ngalamin itu enggak? Karena aku emang orangnya gampang berbaur ya,
nggak merasa begitu sih, tapi mungkin ada beberapa, misalkan aku tahu dari temen ini kayak misalnya dari si A ngomong ke aku kayak si B itu rada-rada malu nih kayak gini-gini, oh berarti kayak aku harus lebih itu lagi ke dianya, dan si B-nya tuh harus lebih mendekat lah. Intinya komunikasi ya, karena semua Komunikasi. masalah harus diselesain pakai komunikasi. Bener banget, bener banget. Oke. Oke, jadi intinya kita cara membangun komunikasi gitu ya dengan antar anggota OSIS dengan jadi supaya bisa lebih dekat lagi dan bisa buat programnya lebih 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 lancar bagus lagi, lagi. iya Iya. bener banget. Oke, nah kalau dari Kak Josu sendiri nih, kan sebagai ketua OSIS waktu itu, gimana sih cara Kak Josu itu bangun semangat gitu untuk anggota-anggota OSISnya yang lainnya gitu? Bangun semangat, ya aku ajak sih kayak bener-bener ajak temen-temen aku satu persatu, nggak satu persatu banget sih, kayak emang pendiam gitu, aku PC-in gitu, ayo semangat, lebih aktif lagi, kita di OSIS belajar untuk berani berbicara, berani berbaur, terus apalagi kemarin waktu terakhir kita kelas 12 sama kelas 12 ngomongin ke teman-teman kelas 12, ayo terakhiran lah kelas 12 kita, ini masa-masa terakhir kita di SMA, jangan kayak cuma disia-siakan gitu sih. Iya. Lebih ke ngedukung secara Ngedukung personal banget, gitu ya. Itu sih. Oke, kalau dari Kak Eci sendiri gimana nih? Dari sisi pandangan, kalau dari Kak Josu kan dia ketuanya. Kalau Kak Eci mungkin kayak anggota sekbidnya sering kayak kurang aktif, gimana gitu. Cara ngatasinnya gimana? Sebenarnya aku tuh cuma punya anggota cuma satu. Cuma satu, aku koordinatornya gitu. Jadi paling Iya. kita masalahnya tuh paling di miskom. Terus kita kan waktu itu pernah disuruh buat liturgi buat chapel. Nah kita tuh kesusahan nih cari misalnya kayak temanya, kitabnya apa. Terus kita juga suka konsul juga ke kayak guru agama atau pendeta gitu-gitu. Itu sih kendalanya paling harus belajar bareng-bareng juga sih sama anggota aku, kan kita cuma berdua, kita harus lebih intens gitu chatannya, lebih intens juga komunikasinya biar kayak misalnya chapel atau Natal itu berjalan dengan lancar. Itu aja sih kendalanya paling. Harus semangatin Karena cuma satu berdua sama lain. juga sih ya. Iya, karena cuma berdua. Jadi saling semangatin, saling kerja bareng gitu ya, lebih ke kayak iya. partner gitu ya. Ya lebih ke Iya. partner, bener banget. Oke, nah tadi kita udah ngomongin kendala dan cara atasinya dan bangun semangat. Nah, sekarang kita mau tanya nih, ada nggak sih kejadian gitu ya di OSIS yang benar-benar Kak Josu sama Kak Eci tuh ingat banget gitu sampai sekarang? Kenapa Ci? Eci dulu lah, Eci ketawa. Kak Eci dulu. Nggak tahu dia ketawa. Aku sih udah berusaha untuk diam ya. Kalau aku kejadian aku inget ya, waktu itu saya kalah telak dengan Joshua. Nah itu sih, itu paling gak bisa. Gak seneng, gak sedih sih, enggak, gue seneng banget lo renang tuh, parah banget sih. Pendukung dong kalau dia senang. Ya enggak juga, cuman kan harus menerima kekalahan. Iya. Jadi nggak apa juga, cuman itu yang paling diingat sih. Ingat juga cara buat programnya gitu-gitu susahnya, waktu kepilih juga seneng gitu. Itu sih paling yang nggak bisa lupain. Kalau dari Kak Josu gimana? Menang dong. Menang dong. 2 kali menang jauh, senang banget gitu. Bagus. Terus apa lagi, Ci? Jadi Hah? Sama aja lah. Sama aja. Takut Jadi salah. Kalau dia waktu menang, kalau aku waktu kalah itu Iya. bedanya. Iya gitu aja lah. kalau kita juga sempat jadi saingan ya waktu itu. ya. Oh iya, waktu kalian itu saingan sih. bener banget. Kalah dua-duanya tapi untungnya. Iya, yang menang Kalista. It's okay ya, nggak apa. Harus menerima kekalahan. Bagus. Jadi bijak, Ci. Idih. Harus dong. Oke, sekarang kita mau nanya juga nih tentang manajemen waktu antara OSIS sama PJJ. Karena banyak banget kalau misalnya anak-anak yang PJJ itu kayak online kelasnya sambil tidur gitu kan. Mungkin kalian pernah nggak? Karena sih kemarin baru ketiduran aku. Aku juga, Lumayan sering. aku juga pernah sih sekali ketiduran, tapi
Kalau misalnya membagi waktu antara tugas, kayak tugas sekolah, belum lagi ada ulangan, terus OSIS kayak program-programnya sama kegiatan di luar sekolah, di luar OSIS gitu. Gimana sih cara kalian bagi waktunya? Bagi waktu ya. Sejujurnya sih susah sih aku, karena aku juga belum terlalu berhasil untuk membagi waktu. Karena waktu aku mungkin kelas 11 semester 2 sama kelas 12 semester 1, aku kayak di situ kayak lagi apa sih, lagi padat-padatnya gitu bisa dibilang. Pertama lagi seneng-senengnya basket, lagi seneng-senengnya main sama temen, terus OSIS juga, ada les juga, terus karena les aku sih sebelumnya tuh dari bulan Maret sampai bulan Agustus ya, itu cuma les bahasa, tapi 5 tempat. Itu les bahasa Rusia 3 tempat, les bahasa Spanyol 1, sama les bahasa Jerman. Nah, biasanya tuh kelasnya tuh malam kan, jam 10, karena nyesuaiin sama gurunya di sana. Oh iya. Perbedaan waktu kan. Nah, itu kalau les bahasa itu gak pernah kebentrok karena malam kan. Tapi yang kebentrok tuh biasanya tuh kayak tugas sekolah sih. Tugas sekolah rada numpuk. Karena biasa kalau ada notif gitu dari Google Classroom, aku kayak masih di luar main sama temen. Oh iya. Terus kayak rada males gitu ngerjain kalau lagi main. Terus tiba-tiba di rumah udah nyampenya jam 7, jam 8, biasa aku tidur dulu sebelum les. Terus jam 10 bangun buat les, habis itu lupa gitu sama tugas. Nah itu terus sama main sih, karena nggak tahu kenapa, mungkin karena dapet teman banyak gitu, gara-gara waktu itu pernah main gitu sama teman sekolah juga. Shout out buat Jose Sup, semoga Jose nonton ya. Jadi aku juga, Jose sama Jetro waktu itu sempet kita punya masalah bareng gitu, bukan pertemanan kita, tapi kita mendapatkan hal yang tidak baik gitu. Kita bertiga disayangkan banget kena COVID, gara-gara kita main bareng gitu bertiga, minum. Boleh dicontoh ya. Ya, kita rasa waktu itu kita kayak santai aja lah, kayak nggak bakal kena kan. Tahu-tahu pas aku tes aku kena COVID duluan gara-gara gejala. Baru aku suruh teman-teman aku ternyata kena COVID banyak gitu. Nah di situ gara-gara kita kayak bisa setiap hari itu main dari pagi sampai sore terus. Nah di situ kayak mungkin manajemen waktu kita kayak emang buruk gitu. Aku juga nggak bisa terlalu saranin lebih banyak, tapi belakangan ini kayak baru mau mulai serius karena aku semester 2, gak mau nyanyain. Tapi menurut aku ya harus tahu sih prioritas utamanya di mana dulu. Kalau misalkan sekolah, main-main sih. Paling aku kayak nggak nyatet, nggak bikin kayak jadwal, tapi kayak harus diingat nih. Pagi sekolah sampai jam 12:30. Habis itu ngapain nih? Oh masih makan. Habis itu ada istirahat sebentar, habis itu 2:30 les GO, les biasa, les pelajaran. Habis itu baru pas pulang nyampe rumah tuh jam 6:30-an, jam 7. Nah, habis itu baru tuh ada waktu sebentar, mungkin bisa ulang-ulang lagi belajar atau mau nyantai-nyantai gitu sih. Harus tahu jangan leha-leha di awal dulu, baru di akhirnya malah kayak keburu-buru gitu. Menurut aku gitu ya. Nggak bisa ngasih banyak tips sih, soalnya emang aku juga kurang bagus gitu ya time manajemennya. Oke, jadi Kak Josu pernah gagal ngatur waktu gitu ya, tapi sekarang udah lebih baik lah ya. Iya, udah bagus itu. Iya. Oke, dan tips dari Kak Josu, cara ngatur waktu itu tahu prioritas ya Kak Josu ya. Iya. Mana yang harus kita kerjain duluan, mana yang bisa dinanti, mana yang harus selesai sekarang, mana yang harus nanti gitu. Oke. Itu dari Kak Josu. Kalau dari Kak Eci gimana nih? Sebenarnya aku juga bukan yang terlalu ngatur waktu banget gitu, yang nggak terlalu buat plan-plan banget gitu. Cuman kalau aku sih, kalau selagi masih bisa dibarengin, ya kenapa enggak? Karena kan seperti yang kita juga tahu kan, di BPK kan banyak tugas kan aku. Iya. Banyak banget kan. Benar. Cukup banyak tugas. Yang paling senang di sana tuh. Oke. Iya. Kadang-kadang kalau misalnya emang bener-bener gak ada waktu banget dan harus rapat OSIS kayak gitu,
Aku barengin sih, kadang-kadang maaf banget kayak ini untuk pembina OSIS. Aku suka kadang-kadang kalau rapat suka ngerjain tugas gitu. Kalau emang yang deadline-nya tuh bener-bener mepet banget gitu, yang udah nggak bener-bener nggak ada waktu buat ngerjain lah, selain di rapat OSIS itu aku kerjain. At least aku masih dengerin rapat OSISnya juga kok. Ya. Terus juga paling kan aku ada pelayanan di gereja juga. Dan aku juga orangnya nggak terlalu kayak Joshua, nggak kayak suka keluar-keluar gitu, enggak sih. Jadi aman-aman aja selagi bisa dibarengin atau selagi belum terlalu numpuk tugasnya, mending dikerjain bener banget. Terus lebih mementingkan yang paling penting aja sih, misalnya kalau misalnya OSIS sudah bener-bener acaranya udah bener-bener bentar lagi nih. Nah, paling itu aku lebih ngutamain OSIS daripada kayak ngerjain PR itu bisa nanti abis rapat OSIS, atau misalnya kalau misalnya PR-nya udah nggak ada deadline ya terpaksa dibarengin jadi gitu. Jadi kalau bisa dibarengin ya, kalau kalian bisa dibarengin nggak apa-apa. Tapi lebih mementingkan yang paling penting, sama sih kayak prioritas aja sebenarnya. Oke. Kalau Kak Eci ini suka buat to-do list gitu nggak, atau planner gitu? Pernah tapi nggak sering. Kayak misalnya pernah tapi nggak sering, jarang lah. Kalau misalnya udah bener-bener numpuk banget ya aku buat plan. Kalau kayak misalnya kemarin kan ujian kan tugas semua kan, project semua. Nah itu aku buat plan yang mana dulu yang harus dikerjain, yang susah dulu kah, yang gampang dulu kah yang dikerjain gitu sih. Biar lebih teratur aja sih sebenarnya. Iya, biar nggak kelupaan juga ya. Iya, dan biar nggak terlambat juga. Iya. Oh ya, aku juga pernah sih waktu itu kan, waktu UAS kemarin sempat ada kecelakaan sama aku. Itu hari Kamis. Terus aku nggak ngerjain tugas hari Jumat. Kan aku waktu itu sampai hari Selasa apa Rabu sih ujian tuh? Rabu, Selasa. Selasa ya. Jadi aku nggak ngerjain tugas ujian hari Jumat, Senin sama Selasa. Nah, karena aku gak bisa ngerti, karena ini masih ada, ini mah bekas-bekasnya sih. Ini karena waktu itu aku kecelakaan motor. Nah setelah itu aku izin lah ke sekolah. Udah rasa sembuh. Nah di situ kok aku masih ada leha-leha juga gitu. Akhirnya sampai kemarin waktu aku lagi liburan, Miss Mirda ngechat, Joshua, kamu bakal ngumpulin gak tugas ujian bahasa Inggris? Emang dia mah langsung dari kepala sekolahnya sih. Panik. Ya, masa tiba-tiba gak dapet rapot kan? Malam itu juga dikerjain sampai beres. Itu bikin podcast kan? Tapi nggak ada ininya, cuma kayak itu suara doang. Podcast bahasa Inggris juga kita projectnya. Gitu sih. Yang ujian praktek ya, jadi sempet Iya. terlalaikan gitu ya. Gara-gara ya leha-lehanya terlalu berlebih lah. Jadi Iya sih. masalah utama cara bagi waktu itu biasanya menunda gitu ya. Menunda, bener menunda. Leha-leha yang itu menunda. Nanti bisa lah gitu. Iya, nanti lah, ini dulu lah. Ujung-ujungnya lupa. Ini dulu, ujung-ujungnya enggak ya. Tapi kalau dilihat tadi sih, jadwal Kak Joshua sama Kak Eci cukup padat ya. Kayak ada OSIS lah, terus kegiatan kayak Kak Eci tadi dari gereja. Iya. Kalau Kak Joshua tadi yang suka main basket, terus suka bareng teman-teman juga, sama les, sama tugas sekolah juga gitu. Makasih Kak Joshua, Kak Eci, di tengah kepadatan harinya Udah, gitu ya, bisa makasih, datang di sini. Waduh. Iya. Apapun lah buat Sama-sama. kalian. Waduh. Kebetulan juga sih emang hari ini emang lagi kosong gitu. Oh, oke. Iya. Lagi free ya. Iya. Free. Jadi bukan gara-gara Jevon. Ya sebenarnya gara-gara Jevon sih. Ya. Siap makan gak bisa gue lapar Jep. Oke. Oh iya, tadi kan Kak Joshua ini belajar 3 bahasa ya kalau nggak salah. 7. 7. Mau nambah boleh? Boleh, mau Boleh nambah. nambah order Bahasa aja. apa aja tuh? Bahasa yang aku bisa atau bahasa yang aku pelajarin? Kalau aku bisa sih 7 Yang lagi pelajarin. bisa sama yang lagi dipelajarin deh. Mau apa dulu? Ih, aduh. Wes. Kalau yang dipelajarin apanya? Yang dipelajarin Rusia, Terus ya. Spanyol, Jerman, Romania, sama Denmark. Yo. Denmark gak terlalu bisa sih, susah banget pronunciation-nya. Coba sapa teman-teman yang nonton di rumah pakai bahasa Rusia. Окей, всем привет, друзья. Сейчас я с Тресси и Аманда и Никофу. Я разговариваю на индонезском, потому что, как сказать OSIS на русском, да, я забыл, да, я извини, да. Окей, до свидания, пока-пока. Wah,
Artinya apa itu Kak Josu? Oke, jadi artinya tuh tadi aku kayak ngejelas apa tuh, aku bilang aku lagi sama Eci, sama Manda, sama Niko, lagi ada acara baru di OSIS Widih. gitu. Namanya kayak podcast gitu. Iya. Terus jangan lupa nonton. See you, dadah gitu. Yang mau belajar bisa. Ya, Itu private nanti ya. boleh lah, bisa lah. Just huta sweet. Oke. Terus tadi 7 bahasa yang dikuasain itu apa aja Kak Josu? 7 bahasa ya, Indonesia lah pasti. Iya. Inggris, Rusia, Spanyol, Jerman, Romania, dikit lah, nggak banyak, sama Ukraina. Kalau Rusia sama Ukraina mirip-mirip lah. Mirip-mirip. Tapi aku pengen nanya nih, kenapa tertariknya sama bahasa yang ada di Eropa semua? Karena aku gak suka bahasa Asia gara-gara gak suka bahasa Mandarin sebenarnya. Karena Lausa. Gimana nih Lausa? Woyao, Suci, Xiaopian. Ya, jadi kayak aku tuh udah terbentuk apa sih mindsetnya kayak bahasa Asia tuh susah-susah. Karena aku kayak coba ya, contohnya bahasa Mandarin, beda intonasi, beda arti. Iya. Iya benar. Terus Thailand. kapun lain. Terus kayak aksara-aksaranya tuh kayak rumit gitu dibacanya. Iya, Hanze. Ya terus Rusia emang rumit tapi masih ada lah alfabetnya lah. Terus pronunciation-nya emang lebih susah bahasa Eropa sih. Tapi gak tahu kenapa kayak udah lebih tertarik sama bahasa Eropa dibanding bahasa Asia. Gak suka gitu ya? Iya. Oke. Oke, kita udah cukup lama ya, kita ada bahas-bahas tentang OSIS, ada persiapan OSIS, tentang apa itu OSIS, apa aja sih kegiatan di OSIS, tugas-tugasnya, dari Kak Josu sebagai ketua OSIS, Kak Eci sebagai koordinator Sekbid keimanan ketakwaan kepada Tuhan. Terus juga kita ada bahas-bahas sempat mempersiapkan program kerja, ada offline, ada program kerja online gitu ya. Terus bahas kendala, tantangan yang dihadapi, kayak tadi ada miskomunikasi, ada salah paham gitu ya antara anggota, tapi bisa diatasi dengan lebih dekat lagi sama temennya, dengan anggota OSIS lainnya, ngobrol lagi, lebih intens lagi ngobrolnya gitu ya. Iya. Terus kita juga udah tanya-tanya tentang suka dukanya OSIS gitu ya, dan apa yang diingat dari OSIS gitu ya, yang sampai sekarang nggak dilupain banget. Terus ada juga kita sempat bahas cara manajemen waktu gitu ya antara PJJ dan dengan OSIS gitu ya, walaupun sempat ada gagal mengatur waktu gitu, tapi ada sedikit tips juga buat teman-teman di rumah yang nonton, cara supaya kita baik dalam mengatur waktu gitu ya, dengan tidak menunda dan tahu prioritas gitu. Iya, betul. Oke, kita udah sampai akhir nih. Iya. Nah, Gak dari kerasa Kak ya? Josu, ya nggak kerasa ya. Dari Kak Josu, Kak Eci gitu ya. Ada sesuatu nggak yang mau disampaikan ke OSIS yang sekarang? Semangat terus, bangun hubungan yang baik antar sesama teman OSIS. Jangan pernah dibawa hati lah kalau misalkan ada masalah gitu. Ya nggak apa-apa kalau misalkan ada masalah, maksudnya nggak apa-apa dibawa ke hati, tapi jangan berlarut-larut lah. Terus jangan bawa masalah pribadi ke dalam OSIS karena itu nggak baik gitu. Benar. Karena bakal bawa susah juga sih ke depannya, karena nanti berdampak-dampak. Terus ya gitulah, sukses terus lah buat OSIS kalian lah. Good luck lah. Oke. Oke. Kalau dari Kak Eci gimana? Semangat terus. Acara kedepannya masih banyak harus kalian rapatin, masih banyak yang harus kalian rencanain, yang kalian juga bakal capek juga ke depannya. Asal dibawa enjoy aja, karena kan Javier juga kan baru menjabat. Terus pokoknya harus lebih bagus dibanding OSIS sebelumnya, harus lebih baik lagi. Relasinya juga dibagusin lagi. Jangan sampai ada miskom, kan sebentar lagi juga kan kita udah masuk semua juga kan. Pasti juga semoga aja ada acara offline ya, ditunggu acaranya. Pokoknya
Semangat aja sih, semangat terus. Pasti kalian. Oke, terima kasih nih wejangannya dari Kak Josu sama Kak Eci. Sama. Sama-sama. Karena yang penting itu kan kalau misalnya kita sudah memutuskan untuk masuk ke organisasi, jangan masalah pribadi sama teman itu dibawa ke OSIS gitu. Karena kan pasti juga pasti adalah kayak kegiatan sama program yang jadinya nggak maksimal gitu karena hubungannya jadi rusak kayak gitu. Taruh tanggung jawab juga ya di Iya. Iya. Harus punya tanggung jawab juga, bener banget. Tetap profesional lah intinya. Nah, Iya. itu dia. Oke. Lu udah punya masalah sih. Sama lu. Lah, kok sama gua? Waduh. Ya biarkan aja lah ya. Iya. Oke, yang terakhir nih, kalau tadi kan kita udah dikasih wejangan, Ya. sama yang terakhir kita mau minta sepatah dua patah kata untuk orang-orang yang nonton di rumah juga, sama mungkin untuk OSIS juga boleh, tapi ini lebih mencakup ke semuanya, sepatah dua kata aja. Udah lu dulu lah, tadi gua dulu. Untuk yang nonton, mau dari SMA KBPK Penabur Sukabumi atau di luarnya, tetap semangat, belajar terus, belajar terus ya, khususnya untuk anak-anak kelas 12 juga, semangat juga nanti masuk perguruan tingginya. Terus buat yang masih ada kelas 11, kelas 10, tetap semangat juga. Semoga kalian juga bisa memiliki jiwa-jiwa organisasi juga, jiwa-jiwa kepemimpinan. Terus jaga kesehatan juga, karena di masa pandemi ini kan gak ada yang tahu ya kesehatan kita. Terus jangan banyak-banyak keluar rumah. Semangat terus intinya. Oke, Oke. tepuk tangan dong. Oke, aku ya. Boleh sama pakai bahasa Rusia gak? Boleh. Enggak, soalnya kan nanti aku bakal Nanti kayak dikasih kan subtitlenya. Iya. oke, nanti tinggal aku itulah kata yang tim editor lah. Soalnya kan aku nanti kayak bakal share gitu sama temen aku kan dari kayak biar aku kayak, oh ada Joshua nih gitu. Oke, pakai Indonesia dulu lah. Oke, buat teman-teman semuanya, thank you udah nonton. Jangan lupa untuk tetap setia, asik nungguin podcast dari OSIS dari teman-teman OSIS kita nih. Komen juga. Bisa gak sih kayak request bintang tamunya mau siapa gitu? Boleh, boleh, Nah, boleh. itu kalian tuh bisa itu langsung aja request di komen. Pengen ngundang siapa gitu. Iya. Terus buat semuanya tetap sehat, stay healthy gitu. Ya bless you lah semuanya. Oh, pakai bahasa Rusia. Iya. Окей, для мой друг, да, я тебя люблю тоже, но да, папа. Настя. Oke, terima kasih buat Kak Josu, Kak Eci udah datang di podcast ini. Iya. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton. Tungguin ya episode kami selanjutnya. Podcast ngobrol bareng OSIS. Oke, ulang ya. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton podcast ini. Terima kasih. Enggak Ini tahu. belum di briefing tadi. Bentar, nanti kita Iya, sambil ngomong. kita yang ngobrol. Iya. Terus gerakan ini ngapain? Joget kalau mau joget nggak apa. Podcast podcast bareng Bentar. OSIS. Oke. Oke. Ini di record aja nggak apa-apa. Bareng nggak sama kalian? Bareng Podcast apa? podcast Podcast bareng bareng OSIS. OSIS. Oh, podcast. Oke. Podcast bareng OSIS. Oke. Langsung sini aja nih. Terima kasih teman-teman yang udah nonton di rumah. Terima kasih juga Kak Josu, Kak Ici Iya. udah sempetin waktu buat di sini. Hmm. Oke. Tungguin juga episode kami selanjutnya ya, teman-teman. Oke, podcast Podcast bareng OSIS.